Bab 39 agar kelantang bersedia membayar harga sebesar itu. Roh binatang yang ingin mereka segel pastilah bukan binatang roh tingkat 5. Spirit Beast peringkat tertinggi di gunung ini hanya peringkat 6. Dan itu setara dengan Raja Bela Diri Manusia. Hanya ada satu roh binatang peringkat 6 dalam gunung 7 tanduk. Yaitu Raja Gunung 7 tanduk, rubah roh 6 ekor. The Spirit Fox adalah Spirit Beast khusus. Jenis binatang roh ini bisa mengolah dan berevolusi. Rubah roh 2 ekor yang ditemui Xiao Chen di pinggiran adalah hasil dari Spirit Fox yang berkembang dalam budidaya. Namun, kondisi untuk Spirit Fox berevolusi sangat keras. Dalam gunung 7 tanduk yang masif ini, jumlah rubah roh yang bisa berevolusi sampai mereka menjadi peringkat 5 Spirit Beast hanya berjumlah sekitar 100. Sedangkan untuk rubah roh 6 ekor 6 peringkat 6. Hanya ada satu di seluruh gunung 7 horn. Rubah roh 6 ekor ini adalah target Tang Clan. Namun, apa yang membuat Xiao Chen merasa aneh adalah bahwa kekuatan rubah ekor 6 ekor mirip dengan Raja Bela Diri kelas rendah. Mengapa kelantang begitu percaya diri dalam menghadapinya? Mungkinkah itu seperti klan Xiao? Mereka juga memiliki ahli martial Saint tersembunyi. Ketika dia memikirkan hal ini, maka itu tidak sepenuhnya mustahil. Tetapi Xiao Chen terus merasa ada sesuatu yang salah. Xiao Yulan tersenyum lembut. Kamu bukan satu-satunya orang yang memikirkan hal ini. Kakek saya, penatua ketiga, dan yang lainnya juga memikirkan hal ini. Selama mereka mampu menangkap rubah roh 6 ekor, maka itu akan sama bagi mereka setelah mendapatkan ahli martial king lainnya. Selanjutnya, rubah roh 6 ekor memiliki umur panjang. Itu sudah cukup untuk memastikan bahwa posisi kelantang di kota Mohe tidak akan mengalami ancaman selama 100 tahun ke depan. Ketika mereka membuat hubungan antara operasi ini dan janji 10 tahun yang akan terjadi 3 bulan kemudian, tidak mengherankan bahwa penatua pertama dan yang lainnya akan memilih untuk menyegel gunung setelah kelantang mencoba menangkap Spirit Beast. Dari bawah hidung mereka, ledakan, 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 tiba-tiba. Auman keras Spirit Beast muncul dari dalam Seven Horn Mountain. Raungan itu sekeras petir, bahkan mengguncang tanah. Suara menginjak tanpa henti datang dari arah gangguan. Perkemahan ini terletak antara pinggiran gunung 7 tanduk dan daerah inti. Awalnya, penatua pertama dan yang lainnya mendirikan markas di lokasi ini untuk kemudahan masuk. Itulah alasan utama mengapa mereka memilih untuk mendirikan perkemahan di sini. Pada saat ini, raungan roh binatang menggema terus-menerus dengan cara memekakkan telinga. Tampaknya seolah-olah pasukan besar berbaris melewati, dan tanah terasa seolah-olah akan terpecah setiap saat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak beast spirit yang meraung? The beast spirit berada dalam kegemparan. Perkemahan yang semula tertib berubah kacau dalam beberapa saat. Para penjaga terus berteriak dengan panik, dan tidak ada lagi kemiripan ketertiban. Xiao Chen segera menyebarkan sense spiritualnya, bergerak ke segala arah seperti riak. Dia menemukan bahwa tidak ada yang istimewa yang terjadi dalam jarak 800 meter darinya. Dengan hanya berpikir, dia sepenuhnya menarik sense spiritualnya dan kemudian mengirimkannya kembali menggunakan metode lain, dalam bentuk sinar laser. Ini adalah metode yang Xiao Chen temukan secara tidak sengaja. Jika dia mengirimkannya seperti sinar laser, maka jangkauan inderanya kira-kira akan berlipat ganda. Kerugiannya adalah bahwa ia tidak akan memberikan pandangan komprehensif tentang segalanya. Agar dia mendapatkan pandangan 360 derajat, dia harus terus menggerakkan garis sense spiritual ini sambil secara bersamaan memperluas banyak kekuatan mentalnya. Dalam sekejap, Xiao Chen bisa melihat semuanya dengan jelas dalam garis lurus 1500 meter. Ini memungkinkannya untuk akhirnya mendapatkan gambaran situasi. Ada kelompok besar dari segala macam Spirit Beast yang sedang bergegas menuruni gunung. Peringkat 3 Scarlet Moon Tiger. Peringkat 4 Kalajengking Iblis. Tikus angin jahat. Dan segala macam binatang buas lainnya tampaknya berada di bawah semacam perintah. Dengan panik bergegas menuruni gunung. Mereka akan tiba di lokasi ini dalam 5 menit. Apa yang sedang terjadi? Semuanya diam. Penatua pertama telah keluar dari aula dan berteriak ketika dia melihat situasi di luar. Bagaimanapun, penatua pertama adalah penatua pertama.
Ketika semua orang melihatnya muncul, ketenangan menenangkan kekacauan di kamp. Setelah beberapa saat, seorang murid Xiao Clan datang bergegas dari luar. Penatua pertama. Hal-hal tidak terlihat bagus. Para spirit beast di area inti itu sepertinya sudah gila. Mereka semua menuju gunung dan akan segera tiba di sini. Xiao Qiang tampak sangat terkejut dengan ini. Mereka tidak pernah mengalami roh binatang di Gunung Tujuh Tanduk akan mengamuk bersama sebelumnya. Setelah semua. Penatua Liu. Bagaimana menurutmu? Liu Fengyin tidak terlihat terkejut saat dia menjawab dengan acuh tak acuh. Ini bisa jadi akibat mereka bergerak lebih awal. Adapun mengapa semua beast spirit ini menjadi gila, saya juga tidak tahu. Xiao Qiang bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak sopan sebelum memberitahu penatua ketiga, Xiao Tian, bawa murid-murid yang berada di bawah master bela diri turun gunung segera. Penatua Liu dan saya akan membawa beberapa martial grandmaster untuk menyelidiki situasi. Penatua pertama. Bagaimana dengan masalah yang telah saya bicarakan dengan Anda sebelumnya? Apa keputusanmu? Liu Fenglin berkata, masih dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia adalah satu-satunya di sini yang bisa tetap setenang ini. Sebagai martial saint. Bahkan jika semua spirit beast dalam Seven Horn Mountain menumpuk padanya, dia akan dapat mundur dengan aman. Bab 39a mengenai roh darah giok. Saya harus mencari tahu niat Xiao Chen terlebih dahulu. Jawab Xiao Qiang. Melihat Xiao Yulan berjalan mendekat, dia bertanya, apakah kamu melihat Xiao Chen? Dia pergi. Dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan dan akan turun gunung sendiri terlebih dahulu. Dia mengatakan bahwa kita tidak perlu repot tentang dia. Apa? Dia pergi? Liu Fenglin berteriak. Tatapan kemarahan muncul di matanya. Xiao Chen pergi 3 menit yang lalu karena dia menemukan sesuatu yang menarik dengan sense spiritualnya. Bahkan mungkin menjadi alasan mengapa spirit beast berada dalam kegemparan seperti itu. Di dalam hutan di Gunung Tujuh Tanduk, ada sekelompok orang berbicara dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Di antara mereka, ada orang berpakaian biru yang menonjol. Orang ini adalah martial saint yang misterius yang telah bertemu Xiao Chen di Gua Guntur Kaisar. Sedangkan sisanya, mereka adalah murid-murid Tang Clan Kota Mohe. Tang Yuan juga hadir di sana. Tetapi kulitnya saat ini sangat pucat. Saat ini, dia gemetar ketakutan dan berpegangan pada spirit beast kekanak-kanakan. Bahkan tidak berani bernapas dalam-dalam. Tuan Leng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Penatua pertama Klantang, Tang Feng, bertanya dengan gugup. Kelompok roh binatang itu mengejar mereka tanpa henti. Jika mereka tidak dapat memikirkan ide lain, maka selain dari orang yang berpakaian biru, sisanya akan mati di sini. Orang yang berpakaian biru melihat binatang spiritual kekanak-kanakan di pelukan Tang Yuan dan berkata dengan acuh tak acuh, Penatua Tang, saya telah menyelesaikan masalah untuk mendapatkan binatang buas roh ini. Meskipun ada beberapa kecelakaan yang tidak terduga, tanggung jawab tidak ada pada saya. Saya percaya bahwa perjanjian saya dengan Tang Clan Anda masih berlaku. Wajah Tang Feng berkedut saat dia memandang dengan marah pada Tang Yuan. Ketika Tang Yuan di dekatnya merasakan tatapannya, dia segera menunduk. Klantang telah menyiapkan bertahun-tahun untuk rubah roh berekor 6 ini. Jauh sebelum rubah roh berekor 6 lahir. Setelah melahirkan, rubah roh 6 ekor biasanya akan menghabiskan banyak energi dan menjadi lemah. Menderita penurunan kekuatan ke level martial saint. Ini adalah kesempatan langka bagi Klantang. Secara kebetulan, pria berpakaian biru ini muncul di hadapan Klantang dan mencapai kesepakatan dengannya. Pria berbaju biru itu akan berurusan dengan rubah roh 6 ekor. Sedangkan Klantang akan membeli spirit blood jade dalam pelelangan di bangsa Tang besar dan menyegelnya. Siapa yang akan berpikir bahwa Tang Yuan dan kelompoknya pada akhirnya akan kehilangan roh darah giok ketika semua proses sedang dalam rangka dan menunggu eksekusi? Ini menyebabkan Tang Feng sangat marah. Setelah memarahi Tang Yuan dengan saksama, dia memutuskan untuk meletakkan segala sesuatu di telepon dan mengerahkan tentara klan mereka yang bersumpah maut untuk mengambil spirit blood jade. Ketika waktu yang ditentukan telah tiba, para prajurit yang bersumpah maut tidak kembali. Tang Feng menduga bahwa mereka telah gagal dan mengekspos semuanya.
Dia tidak bisa menunggu lagi. Karena itu, setelah orang berpakaian biru memikat rubah ekor 6 ekor, dia mengirim orang untuk diam-diam mencuri bayinya. Merasa bahwa bayinya telah diambil, rubah ekor 6 ekor sebenarnya berubah menjadi kasar, menggunakan pengaruh yang ditaburkannya pada hewan buas lainnya sepanjang waktu sebagai hegemon lokal seperti suar. Semua binatang buas di Gunung Tujuh Tanduk berubah menjadi mengamuk, dengan panik mengejar anggota Tang Clan. Saat melarikan diri, sejumlah murid Tang Clan telah tewas atau terluka. Kelompok yang semula besar dan kuat sekarang tinggal beberapa lusin orang. Satu-satunya harapan mereka sekarang terletak pada orang berpakaian biru ini. Mengingat kembali pikirannya, Tang Feng berkata dengan mendesak, "Senior Leng, tentu saja Anda tidak kembali pada bagian Anda dari perjanjian. Kelantang pasti akan mempertahankan akhir dari kesepakatan itu. Namun, bagaimana kita meninggalkan gunung sekarang?" Orang yang berpakaian biru itu tersenyum dengan acuh tak acuh. Betapa tepat waktu. Ada binatang roh peringkat 4, 3 binatang roh peringkat 5, dan binatang roh peringkat 3 yang tak terhitung jumlahnya menuju ke arah ini. Mendengar kata-kata ini, anggota Tang Clan yang awalnya cemas berubah menjadi lebih ketakutan. Sepanjang jalan, mereka sudah mempertaruhkan hidup mereka. Namun, upaya mereka semua dihabiskan dengan sia-sia seandainya mereka dikelilingi oleh sekelompok besar spirit beast kaliber seperti itu. Senior Leng, apa? Apa maksudmu dengan ini? Tang Feng gemetar. Orang berpakaian biru tersenyum santai. Penatua Tang, jangan gugup. Karena saya datang ke sini dengan Anda. Tentu saja, saya dapat menjamin bahwa Anda dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bayangkan saja, dalam situasi ini, siapa yang akan lebih khawatir daripada kita? Tang Feng berpikir sejenak di depan matanya berkilauan ketika dia berbicara dengan gembira. Maksudmu? Klan Xiao. Itu benar. Mengingat keributan besar terjadi, klan Xiao pasti akan mengirim seseorang untuk memeriksanya. Namun, hewan buas roh semuanya telah mengamuk. Mereka tidak akan bisa memikirkan hal-hal dan akan membunuh siapapun yang mereka lihat. Dengan klan Xiao menahan mereka untuk kita, melarikan diri akan mudah. Masalah terbesar sekarang adalah rubah roh kecil di lengan Tuan Muda Tang. Rubah roh 6 ekor mampu merasakan posisi roh rubah ini secara samar. Selama kita membawa Spirit Fox ini bersama kita, maka akan sulit bagi kita untuk melarikan diri dari situasi ini. Melihat Spirit Fox kecil, Tang Feng merasakan sakit kepala datang. Benda kecil ini seperti pembawa kematian. Setelah mendengar penjelasan orang yang berpakaian biru itu, rasa pelepasan mengalahkannya ketika dia bertanya, "Senior Leng, apakah Anda bermaksud agar kita melepaskan Spirit Fox kecil ini?" Kita tidak bisa melepaskannya. Sebelum orang berpakaian biru mengatakan sesuatu, Tang Feng berkata dengan keras, "Jika semuanya berjalan sesuai, mereka akan segera menambahkan kekuatan yang kuat ke daftar mereka setelah menyegel rubah roh berekor 6. Sekarang mereka hanya memperoleh bayi rubah. Akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai tahap yang sama. Namun, setelah mengorbankan begitu banyak orang dan menghabiskan banyak usaha, mereka akan kehilangan segalanya dan tidak mendapatkan apa-apa jika mereka hanya melepaskan Spirit Fox kecil." Orang yang berpakaian biru itu tersenyum dengan lembut. "Aku tidak bermaksud untuk membiarkan si kecil Fox roh ini pergi. Yang ingin saya katakan adalah bahwa jika satu orang melarikan diri dengan rubah roh sementara klan Xiao dipaksa untuk memblokir mereka untuk kita, melarikan diri seharusnya cukup sederhana bagi kita semua. Waktunya singkat. Penatua Tang, jadi buat keputusan dengan cepat." Tang Feng berpikir dengan sangat cepat. Dengan cepat setuju dengan pikiran orang yang berpakaian biru. Satu-satunya masalah adalah memutuskan siapa yang akan dikirim. Pertama, orang berpakaian biru dikesampingkan. Belum lagi bahkan setuju untuk itu. Tang Feng tidak bisa merasakan kepastian dalam menyerahkan roh rubah kecil kepadanya. Setelah dia pergi, dia dapat dengan mudah mengarang alasan dan mengklaim bahwa dia telah kehilangan itu, di mana tidak ada dari mereka yang bisa melakukan apapun padanya. Kali ini, dia mengesampingkan dirinya juga. Memikat rubah roh 6 ekor. Meski terdengar sederhana, bisa dengan mudah menjadi akhir dari dirinya jika dia tidak hati-hati.
Mereka sudah kehilangan begitu banyak pria di sini. Dan Tang Feng sekarang sangat berhati-hati dan tidak ingin sesuatu terjadi pada dirinya sendiri. Dari penampilan, satu-satunya orang yang bisa dia pilih adalah Tang Yuan, yang sudah melakukan kesalahan besar. Setelah mengambil keputusan, Tang Feng melanjutkan untuk membagikan perintahnya. Kamu banyak, ikuti Tuan Muda pertama dan bawa roh rubah kecil turun gunung segera. Jika Tang Yuan kehilangan Spirit Fox kecil ini, aku yakin aku tidak perlu memberitahumu bagaimana kepala klan akan berurusan denganmu. Bab 40 Tang Yuan merasa tidak puas di hatinya. Tetapi dia tidak berani untuk tidak menaati keinginan penatua pertama. Misi ini telah sampai pada titik ini semua karena kesalahannya yang sangat besar. Awalnya, misi ini seharusnya sangat mudah dan santai. Setelah dia menyelesaikan misi ini, dia akan dapat meninggalkan kesan yang baik pada ayahnya. Pada saat yang sama, dia akan bisa menarik penatua pertama dan penatua kedua ke sisinya. Dengan cara ini, dia bisa menekan saudara laki-lakinya yang kedua. Dari kelihatannya, semua rencananya sekarang serba salah. Dia sekarang hanya berharap bahwa dia akan berhasil membawa kembali si Spirit Fox kecil. Untuk melihat apakah dia bisa menggunakan jasa ini untuk menutupi kesalahannya. Untuk mengurangi hukumannya seminimal mungkin. Orang berbaju biru itu memandang aneh ke arah sekelompok orang yang pergi. Seolah-olah dia sudah lama tahu bahwa Tang Feng akan membuat keputusan seperti itu. Sambil menyarungkan pedangnya, dia tersenyum. Penatua pertama, ikut aku dan kembalilah ke tempat asal kita, Senior Leng. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Kembali dari mana kita berasal? Tang Feng berkata dengan kaget. Pria berbaju biru itu menambahkan dengan dingin. Rubah roh 6 ekor itu hanya pasukan yang dihabiskan. Setelah beberapa saat, ia akan kehilangan semua kemampuan bertarungnya. Saya tidak ingin membiarkan klan Xiao mendapat manfaat dari ini. Otak Tang Feng tampaknya telah berhenti bekerja untuk saat itu. Tidak dapat memahami apa yang berusaha dilakukan oleh orang berpakaian biru. Jika begitu, lalu mengapa Anda meminta Tang Yuan dan yang lainnya pergi? Pria berpakaian biru itu tersenyum. Sekelompok master bela diri tidak akan bisa membuat dampak. Sebaliknya, jika klan Xiao menemukan mereka, itu akan menyebabkan masalah tambahan. Mereka mungkin juga mengambil kesempatan untuk pergi dulu. Sebenarnya, pria berbaju biru itu tidak pernah berniat membiarkan kelompok orang itu tetap hidup. Membawa Spirit Fox bayi, mereka akan segera ditangkap oleh Six Style Spirit Fox. Ketika itu terjadi, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kelompok orang ini hanya baik untuk satu hal, memikat rubah roh 6 ekor. Untuk tidak membiarkan rubah ekor roh rubah datang untuk mencari pria berpakaian biru itu sendiri. Kekuatan si rubah ekor 6 roh rubah sama dengan kekuatan Raja Bela Diri. Pria berbaju biru itu tidak ingin berada di pusat perhatiannya. Semakin lama kelompok itu berhasil memancingnya, semakin baik baginya. Pada titik waktu ini, suara tangisan Spirit Beast datang dari belakang mereka. Ketika pria berpakaian biru itu melihat para pengejar di belakangnya, dia melihat bahwa ada 5 binatang roh peringkat 4, semua kera lengan ungu. Pulsa naga bumi, pria berpakaian biru itu mendengus dingin. Tiba-tiba, riak muncul di tanah. Apa yang tampak seperti ular panjang yang berenang perlahan dalam spiral bisa dilihat di tanah. Ledakan, naga bumi besar meledak dari tanah dengan kekuatan bergelombang. Itu menyebabkan batu-batu di tanah hancur berkeping-keping saat menderu dengan marah dan menuju ke 5 kera lengan ungu. Five Purple Arm Apes tidak mampu menghindar dalam waktu. Secara tidak sengaja tersambar oleh teknik itu. Paksa yang terkandung di dalam ekor naga langsung menjatuhkan mereka. Setelah itu, kepala naga itu hancur seperti cambuk terhadap mereka. Memastikan mereka tidak akan pernah bangun lagi. Ayo pergi. Melihat Tang Feng yang tertegun, pria berpakaian biru itu berkata dengan acuh tak acuh. Keduanya melanjutkan untuk pergi diam-diam, tapi sedikit yang mereka tahu. Sense spiritual Xiao Chen telah menangkap semua ini. Perubahan dalam metodenya menggunakan sense spiritual telah memungkinkannya untuk menggandakan jangkauannya. Secara kebetulan, indera fokusnya diarahkan pada sekelompok orang ini. Sambil menarik sense spiritualnya, Xiao Chen merasa takut di dalam hatinya.
Kekuatan seorang martial Sein menakutkan. Dia mampu langsung mengalahkan 5 binatang roh peringkat 4. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Yulan, Xiao Chen segera meninggalkan perkemahan. Dia selanjutnya menuju ke arah Tang Yuan dan yang lainnya dan mengejar mereka. Mengingat yang terkuat mereka hanya seorang master bela diri dan bahwa sebagian besar dari mereka sudah mengalami cedera, ia merasa aman dalam melakukannya. Apa yang ingin dilakukan Xiao Chen sekarang adalah merenggut bayi rubah ekor 6 ekor. Keturunan rubah ekor 6 ekor akan dilahirkan sebagai binatang roh peringkat 6. Setelah bertambah tua, tidak perlu untuk berevolusi agar memiliki 6 ekor. Ada satu set teknik budidaya untuk binatang iblis dalam kompendium budidaya. Itu harus cocok untuk spirit beast untuk berkultivasi juga. Binatang roh peringkat 6 yang dilahirkan secara alami. Di samping bantuan dari kompendium kultivasi, mau tidak mau akan dapat menjadi dukungan terkuat Xiao Chen. Inilah sebabnya mengapa Xiao Chen memutuskan untuk mengambil bayi Spirit Fox. Selain itu, ia memiliki roh darah giok yang dimilikinya. Setelah dia mengambilnya, dia bisa langsung menyegelnya menggunakan Spirit Blood Jade dan menyembunyikan aura bayi. Dia kemudian tidak lagi takut dengan keinginan rubah ekor 6 roh untuk membalas dendam. Setelah Xiao Chen meninggalkan perkemahan, dia segera menggunakan mantra gravitasi dan perlahan terbang. Dia tidak berani terbang terlalu tinggi karena ada banyak roh binatang terbang di dalam Gunung Tujuh Tanduk. Gravity Spell, kepraktisannya dalam pertempuran akan sangat kecil karena fakta bahwa terlalu banyak waktu untuk diaktifkan. Tetapi itu berguna untuk melakukan perjalanan cepat melintasi jarak. Xiao Chen mengunci sense spiritualnya ke Tang Yuan dan kelompoknya saat dia perlahan-lahan menyusul. Melalui sense spiritualnya, Xiao Chen dapat melihat bahwa Tang Yuan dan kelompok orang-orangnya terjebak dalam pertempuran dengan sekelompok binatang roh peringkat 4. Dia juga bisa merasakan aura yang sangat kuat di kejauhan bergegas ke sana. Ini harusnya si rubah roh ekor 6 yang sudah mengamuk. Setelah beberapa menit, sosok Tang Yuan dan kelompoknya akhirnya muncul dalam visi Xiao Chen. Xiao Chen, yang melayang di udara, mendarat di dahan pohon, mengamati sekelompok orang di bawahnya. Ada 7 orang. Selain dari Tang Yuan, yang merupakan murid bela diri kelas superior. Sisanya adalah master bela diri kelas menengah atau kelas rendah. Di sekeliling mereka adalah sekelompok 3 serigala darah peringkat 4. Masing-masing memiliki kekuatan Grandmaster bela diri. Hanya masalah waktu sebelum ketujuh orang ini jatuh. Bahkan jika mereka bisa mengalahkan kelompok serigala darah ini, dengan kecepatan Six Style Spirit Fox, ia akan bisa bergegas segera. Pada saat itu, kematian mereka akan semakin menyedihkan. Bab 40a Xiao Chen hanya harus sabar menunggu kesempatan. Dia tidak harus menempatkan dirinya dalam bahaya yang terlalu banyak. Tuan muda pertama, Anda harus pergi dulu. Kita bisa memblokirnya hanya dengan kita. Salah satu dari 7 pria itu berkata. Tang Yuan telah menunggu seseorang untuk mengatakan ini selama ini. Dia segera pergi dengan cepat dengan bayi Spirit Fox di pelukannya. Kesempatannya ada di sini. Xiao Chen tersenyum ketika tubuhnya bergerak lembut di udara. Diam-diam mengikutinya. Tang Yuan melakukan yang terbaik untuk berlari menuruni gunung. Melihat bayi Spirit Fox di tangannya, dia merasa tak berdaya dan tidak puas. Jika bukan karena orang aneh itu muncul tiba-tiba, dia tidak akan jatuh ke selat seperti itu. Ledakan di malam yang gelap itu. Kilatan petir tiba-tiba melesat di depan matanya. Tang Yuan kaget dan mencoba mundur saat dia berpikir, mungkinkah dia ada di sini? Setelah kilatan cahaya itu, sosok Xiao Chen perlahan terbentuk dalam gelap. Dia memandang Tang Yuan dengan senyum palsu. Tuan muda Tang, sudah lama. Setelah melihat dengan jelas penampilan Xiao Chen, Tang Yuan tidak percaya ketika dia berkata dengan heran. Ini, kamu, Xiao Chen. Bagaimana mungkin? Serahkan bayi rubah ekor 6 ekor. Xiao Chen mengabaikan keheranan Tang Yuan saat dia berkata dengan dingin. Tang Yuan menatap kosong untuk sementara waktu sebelum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kamu telah menyembunyikan diri dengan baik. Kami semua gagal melihat Anda. Namun, orang yang paling aku benci adalah mereka yang menyembunyikan kekuatan mereka. Seperti kamu. Kamu menginginkan bayi ini Spirit Fox?
Saya akan membunuhnya sekarang dan tidak ada dari kita yang bisa mendapatkannya. Tang Yuan tampaknya mengingat ingatan yang menyakitkan saat ia dengan gila-gilaan membesarkan bayi Spirit Fox tinggi-tinggi dan menghancurkannya dengan kejam ke tanah. So, serangkaian api ungu meletus dari jari Xiao Chen dan berputar selama beberapa putaran sebelum ditembakkan ke Tang Yuan. Api ungu langsung mencapai tubuh Tang Yuan. Tang Yuan kaget saat dia menarik tangannya ke belakang, menempatkan Spirit Fox kembali di tangannya. Dia kemudian mengulurkan telapak tangan kanannya dan menggunakan esens untuk membuat perisai kecil. So, api mudah menembus perisai esens di tangan Tang Yuan seperti paku menembus kayu. Setelah itu, ia melakukan kontak dengan lengannya. Tang Yuan menangis dengan sedih ketika tangan kanannya dengan cepat berubah menjadi abu, memaksanya untuk menjatuhkan Spirit Fox di pelukannya. Xiao Chen berteriak ringan dan menginjak kakinya di tanah, mendorong dirinya ke depan. Dengan tendangan, dia dengan cepat mengetuk Tang Yuan terbang dan meraih Spirit Fox dengan tangannya. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Berbaring di tanah, Tang Yuan melihat ekspresi sengit Xiao Chen. Dia segera memohon belas kasihan. Segera kehilangan semua tulang punggung yang dia miliki sebelumnya. Menjaga orang seperti ini di sekitar hanya akan menyebabkan masalah. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan membiarkannya pergi. Dengan jentikan jarinya, dia menembakkan Purple Thunder True Fire. Pada saat berikutnya, Tang Yuan benar-benar dikelilingi oleh api. Bahkan sebelum dia bisa menangis, dia sudah terbakar menjadi abu. Setelah melihat tumpukan abu di tanah, Xiao Chen memalingkan muka dan kemudian menatap bayi Fox roh berekor 6 di tangannya. Bulunya yang seputih salju tidak ternoda oleh debu atau kotoran apapun. Matanya saat ini tertutup, seperti anak kucing yang tenang. Itu terlihat sangat lucu. Namun, lelaki kecil ini tidak menyadari bahwa ibunya telah mengamuk karenanya. Merasa menyesal untuk itu, Xiao Chen mengeluarkan Spirit Blood Jade. Dia menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke batu giok. Ketika darah itu bersentuhan dengan batu giok, Xiao Chen segera merasa seolah-olah sebagian kecil dari jiwanya meninggalkan tubuhnya dan masuk ke Spirit Blood Jade. Dia merasa sedikit heran di hatinya. Alam benar-benar pengrajin yang hebat. Objek ajaib seperti itu sebenarnya bisa terbentuk secara alami. Menarik pikirannya. Dia mengikuti metode yang diajarkan Xiao Yulan dan memotong luka kecil pada tubuh bayi Spirit Fox. Kemudian dia juga meneteskan setetes darah Spirit Fox ke Spirit Blood Jade. Zia, setelah merasakan beberapa rasa sakit, itu terbangun dan berjuang keluar dari pelukan Xiao Chen. Sebelum berhasil mencapai tanah, kekuatan hisap yang kuat datang dari Spirit Blood Jade dan mengisap Spirit Fox kecil. Xiao Chen mengirim untayan sense spiritual ke dalam Spirit Blood Jade. Setelah dia masuk, ruang tak terbatas muncul di depan matanya. Sebuah Spirit Fox kecil berdiri di ruang kosong itu, dan potongan kecil yang dibuatnya sudah sembuh karena terlihat aneh di segala arah. Menarik sense spiritualnya. Sebelum dia bisa melakukan apa saja, dia merasakan aura yang kuat. Di malam yang gelap, cahaya terang menyinari Xiao Chen, menyebabkan auranya ditekan. Dia tidak berani melakukan gerakan apapun. Bang, cahaya turun ke tanah dan 6 ekor roh rubah 6 meter muncul di depan Xiao Chen. Itu memiliki 6 ekor yang panjangnya 20 meter, menunjuk ke arah langit. Matanya merah, menatap Xiao Chen dengan penuh perhatian. Aura amat buruk yang memenuhi langit datang dari tubuhnya. Di bawah tekanan ini, Xiao Chen merasa sulit bernapas. Dahinya dipenuhi keringat saat tangannya terus bergetar. Bagaimana bisa datang ke sini begitu cepat? Xiao Chen memandang rubah roh 6 ekor. Hatinya dipenuhi dengan keheranan. Kedatangan rubah roh 6 ekor ini sangat tidak tepat waktu. Mengaum, di saat kritis ini, Azure Dragon di dalam tubuh Xiao Chen mengeluarkan suara keras dan panjang. Kekuatan binatang suci pecah dari tubuhnya, menghalangi aura amat buruk yang pada dasarnya menyumbat atmosfer langsung mereka. Xiao Chen akhirnya berhasil mendapatkan kembali kemampuannya untuk menggerakkan tubuhnya. Sama seperti Xiao Chen sedang bersiap untuk melarikan diri, rubah ekor 6 ekor besar tiba-tiba jatuh. Dengan ledakan yang keras, itu menyebabkan pohon yang tak terhitung jumlahnya rusak.
mengirimkan debu dalam jumlah besar ke udara. Haha, binatang buas ini akhirnya kehabisan energi. Penatua Tang, Anda harus pergi dan berurusan dengan anak itu dari klan Xiao. Balas dendam untuk tuan muda klan Anda. Aku akan berurusan dengan rubah roh 6 ekor. Dia tertawa keras. Pria berpakaian biru itu telah mengikuti aura rubah ekor 6 roh sebelumnya dan berhasil mengejar mereka. Tang Feng mendengus dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa saat menatap Xiao Chen. Dia dan pria berpakaian biru baru saja tiba ketika dia melihat Tang Yuan sekarat di tangannya. Jika bukan karena pria berpakaian biru menahannya, dia akan segera bergegas.